Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan tugas makalah Rukun Iman, Islam, dan Ihsan dengan dosen Bapak Amin Nurbaidi, kelompok 8 yang beranggota Rizky Joya Nugraha, David Ulun Ghifari, dan Muhammad Rizky Hidayat. Yang pertama, pengertian iman dan macam-macam iman. Rukun artinya tiang atau bagian yang pokok. Adapun menurut istilah syar'i, yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan pembuktiannya dalam amal perbuatan. Sedangkan menurut etimologi berarti percaya. Menurut terminologi berarti membenarkan dengan hati, lalu diungkapkan dengan kata-kata, dan diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Rukun iman dalam Islam. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Selain itu, menurut istilah pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabilladzi nazzala ala rasulih wal kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wal yaumil akhiri faqad dolalam ba'id, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dan yang kedua, rukun iman dalam Islam, beriman kepada malaikat. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya serta tunduk dan patuh mentaatinya. Allah telah membebankan kepada mereka berbagi tugas. Jadi kita dituntut untuk beriman dan mempercayai adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana salah satu hadis pada kitab Matan Arba'in yang berkaitan dengan iman kepada malaikat adalah hadis kedua yang mengkisahkan kedatangan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjelma sebagai seseorang laki-laki yang tidak dikenal, bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada para sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan untuk rukun iman yang ketiga. Perkenalkan, saya David Ulum Ghifari dengan NIM 2022112005. Beriman kepada kitab-kitab. Allah yang Maha Agung telah menurunkan untuk para rasul-Nya berbagai kitab-kitab yang mengandung petunjuk dan kebaikan. Di antaranya, kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul. Agama Islam merupakan nasihat untuk beberapa hal, di antaranya adalah nasihat untuk Rasulullah. Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan syariat Islam hanya dengan mengikuti petunjuk Nabi dan senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya. Allah telah mengutus kepada makhluk-makhluknya para Rasul. Rasul pertama adalah Nuh, yang terakhir adalah Muhammad, dan semua itu adalah manusia biasa.
tidak memiliki sedikit pun sifat keutuhan. Mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan dengan kerasulan, dan Allah mengakhiri semua syariat diajarkan Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh manusia, maka tidak ada nabi sesudahnya. Rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat. Tidak ada hari lagi setelahnya, ketika Allah membangkitkan manusia dalam keadaan hidup untuk kekal di tempat yang penuh kenikmatan atau di tempat siksaan yang amat pedih. Beriman kepada hari akhir meliputi beriman kepada semua yang akan terjadi setelah itu, seperti kebangkitan dan hisab, kemudian surga atau neraka. Rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Mengimani segala sesuatu yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, semuanya itu berasal dari Allah. Mengimani bahwa Allah yang menghendaki segala sesuatu terjadi di alam semesta, karena seluruh makhluk, zat dan sifat mereka dan juga perbuatan mereka merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat. Untuk selanjutnya adalah ihsan. Ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah tersebut dapat berupa berbuat sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia. Selanjutnya, masalah ihsan. Yang pertama, bagaimana cara seharusnya beribadah kepada Allah? Rasulullah mengajarkan ketika beribadah kepada Allah, seolah-olah kita beribadah berhadapan secara langsung dengan Allah. Yang kedua, melahirkan sikap penuh harap, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah. Perasaan ini melahirkan perasaan pada jiwa kita, butuh terhadap ibadah, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ketika belum bisa seperti itu, yakinlah bahwa Allah pasti melihat semua perbuatan kita, termasuk ibadah kita. Selanjutnya, melahirkan sikap berusaha maksimal dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ketika keyakinan rukun iman kokoh tertanam di hati, menjadikan manusia selalu berusaha menjalani hidup sesuai ketentuan Allah. Tercipta arah kehidupan berkualitas harus kokoh tertanam sejak anak-anak. Yang terakhir adalah belajar kitab Aqidatul Awam. Kesimpulan presentasi kita, iman, Islam, dan ihsan seperti bangunan rumah, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami yang tentunya jauh dari kata sempurna. Semoga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.